Assalamualaikum, hello guys. Kali ini kita akan belajar tentang menghubungkan antar VLAN. Sebelumnya, perkenalkan saya Hasna Khairunisa dari kelas 11 TKJ 1. Oke, langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama ada konfigurasi inter VLAN. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar apa yang namanya inter VLAN router. Nah, inter VLAN itu adalah menghubungkan antara VLAN 10 dengan VLAN 20 atau menghubungkan network yang berbeda dan jadi bisa berkomunikasi. Video sebelumnya kan kita sudah belajar ya bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 tidak bisa saling komunikasi teman-teman karena sudah beda network. Untuk bisa menghubungkan laptop tersebut kita membutuhkan yang namanya router teman-teman. Oke, kita langsung saja masukkan routernya. Kita masuk pada network device, kita pilih router. Kita pilih yang paling kanan. Di sini kita hubungkan menggunakan kabel dari router ke switch. Teman-teman hanya perlu menyambungkan dengan satu router saja ya. Tidak perlu dari switch 2 ke router, switch 3 ke router. Kita hanya perlu menggunakan satu router saja. Kita akan coba jabarkan dulu apa yang akan kita konfigurasi. Kali ini kita akan konfigurasi IP address pada router. Oke, pada VLAN 1 IP address-nya 192.168.1.0/24. Lalu pada VLAN 10 IP address-nya 192.168.10.0/24. Dan pada VLAN 20 IP address-nya 192.168.20.0/24. Lalu kita masuk pada tab CLI, kita langsung masuk pada mode privilege dan mode konfigurasi. Lalu ketikkan int fa0/0 no shutdown. Lalu IP address 192.168.1.1. Lalu netmasknya 255.255.255.0. Lalu kita lihat dengan ketikan do show IP int brief. Oke, bisa dilihat di sini bahwa FA00 sudah up. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi pada VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 ini karena tidak ada interface-nya, kita akan membuatkan sub interface. Yaitu caranya kita exit dulu, lalu int fa0/0.10, enter, lalu masukkan encapsulation.1q10 dan kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.10.1. Untuk netmasknya 255.255.255.0. Kita coba cek ya dengan do show IP int brief. Bisa dilihat ini fa0/0.10 nya sudah up ya. Lalu kita exit. Selanjutnya konfigurasi untuk VLAN 20 yaitu int fa0/0.20. Kita enter. Lalu ketikkan encapsulation.1q20. Lalu masukkan IP-nya, IP address 192.168.20.1. Untuk netmasknya 255.255.255.0. Oke, kita langsung lihat saja di sini. Untuk FA0.20-nya sudah up ya, sudah ada IP-nya juga. Nah, kali ini kita akan konfigurasi pada PC-nya. Ini kita buka pada PC 0. Lalu pilih config, pilih IP configuration. Kita akan masukkan default gateway-nya, yaitu 192.168.10.1. Lalu kita masukkan gateway-nya pada PC 1 dan PC 2 ya teman-teman pada VLAN 10. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada VLAN 20, yaitu gateway-nya 192.168.20.1. Oke, kita ulangi cara yang sama pada PC selanjutnya, yaitu PC 4 dan 5. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang pada switch. Kita buka switch, masuk pada tab CLI, lalu enter.
masuk pada mode privilege, lalu masuk pada mode konfigurasi. Oke, di sini kita akan mencoba melihat dulu interface-nya. Kita angkat saja seperti ini untuk melihatnya. Nah, ini adalah interface 09 ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Lalu ketikkan intfa0/9. Oke, lalu kita ketikkan viewport mode terang, enter. Lalu ketikkan do show int terang untuk melihatnya ya. Nah, ini sudah beralih menjadi terang ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mencoba mengirim paket dari PC 0 ke PC 3. Masih valid percobaan pertama. Kita coba lagi. Dan masih valid, kita delete dulu. Kita coba sekali lagi. Dan ya, ini sudah successful ya teman-teman. Jadi interVLAN ini dapat menghubungkan network yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan belajar konfigurasi DHCP server pada router. Oke, di sini kita akan coba konfigurasi DHCP server ya teman-teman. Pada konfigurasi sebelumnya kita akan memasukkan IP-nya satu persatu. Nah, tujuan DHCP server ini agar dapat mengkonfigurasi IP address pada setiap PC dengan otomatis, tidak manual seperti yang sudah-sudah. Oke, kita langsung saja. Kita masuk pada router. Masuk pada tab CLI. Oke, kita masuk pada mode privilege dan masuk pada mode konfigurasi. Di sini kita masuk pada IP DHCP pool VLAN 10. Kita masukkan networknya. Langsung saja kita ketikkan network 192.168.10.0, lalu netmasknya 255.255.255.0. Oke, kita enter. Di sini kita membutuhkan gateway. Oke, langsung saja masukkan. Caranya yaitu default router 192.168.10.1. Setelah itu kita masukkan DNS-nya. Kita ketikkan DNS server. DNS servernya kita pakai yang 8.8.8.8 ya. Ini adalah IP Google. Lalu kita enter. Nah, ini udah selesai konfigurasi DHCP pada VLAN 10. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP pada VLAN 20. Caranya sama, yaitu IP DHCP pool VLAN 20. Enter, lalu kita ketikkan network 192.168.20.0, lalu ketikkan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya kita masukkan gateway-nya dengan mengetikkan default router 192.168.20.1. Lalu kita masukkan DNS-nya yaitu DNS server 8.8.8.8 ya, sama seperti tadi. Oke, ini udah selesai. Untuk membuktikannya kita buka pada PC 3, lalu pilih IP configuration dan kita pilih tab DHCP. Nah, di sini ada request IP address. Nah, di sini kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini DHCP request successful ya. Ini artinya untuk PC 3 DHCP-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan belajar switch layer 2 dan switch layer 3. Kali ini kita akan belajar, kita coba tulis dulu di sini, switch layer 2 dan switch layer 3. Oke teman-teman, pada topologi yang kita buat ini bisa dilihat sendiri ya bahwa ini merupakan switch layer 2 dan yang ini adalah switch layer 3. Nah, switch yang di ruangan ini tipenya adalah 2960 dan yang di sini tipenya itu 3560.
Oke, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini angka depannya 2 dan yang ini adalah angka depannya 3 ya, teman-teman. Nah, itu artinya adalah yang angka depannya 2 itu layar 2 dan yang angka depannya 3 itu layar 3, seperti itu ya, teman-teman. Lalu apa bedanya switch layar 3 dan switch layar 2? Nah, untuk yang switch layer 2 ini hanya untuk menghubungkan sesama network, yaitu misalkan di sini adalah PC 12 atau 10.0 akan berkomunikasi pada VLAN 10, itu bisa ya, teman-teman. Tapi jika dari 10.10 ke yang 20.0 itu tidak bisa saling terhubung ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di switch layer 3 bisa menghubungkan antar network. Nah, untuk menghubungkan pada switch 2 ini dibutuhkan yang namanya router. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi switch virtual interface. Oke, teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, kali ini kita akan mencoba, mohon maaf sebelumnya kita hapus dulu dua switch ini. Kita delete. Oke. Jadi kita akan mencoba konfigurasi switch virtual interface. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya kita pindahkan dulu. Nah, ininya kita pindahkan dulu ke atas sini. Lalu kita tambahkan 2 PC. Selanjutnya sambungkan dengan menggunakan kabel. Masuk ke PC 18, lalu pilih desktop, pilih IP configuration, dan masukkan IP-nya 192.168.10.55. Oke, masuk ke PC 19, pilih desktop, IP configuration, lalu masukkan IP-nya 192.168.20.55. Nah, masing-masing subnet masknya adalah 255.255.255.0 ya. Kita masuk pada switch, pilih tab CLI. Ini kita enter saja, lalu masuk pada mode privilege dan masuk pada mode konfigurasi. Oke. Di sini kita ketikkan VLAN 10, enter, lalu name programming, enter. Selanjutnya kita keluar terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan VLAN 20 dengan nama marketing, name marketing. Oke, setelah itu kita exit. Nah, di sini kita lanjut saja, yaitu ketika int fa0/2, lalu switch port mode akses, lalu ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Oke, kita exit lagi dan di sini ketikkan lagi int fa0/3. Nah, kita ketikkan lagi switch port mode akses. Selanjutnya switch port akses VLAN 20 ya, teman-teman. Oke, untuk melihatnya kita bisa keluar dulu dan ketikkan user VLAN brief. Oke, seperti ini. Bisa dilihat di sini sudah ada VLAN 10 dan 20 ya. Ini udah aktif, sudah ada. Nah, sekarang kita akan masukkan IP address yang akan kita konfigurasikan. Kita masuk pada interface VLAN 10, lalu ketikkan IP address 192, mohon maaf spasi ya, 192.168.10.1. subnet maksnya 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita exit, lalu masukkan lagi interface VLAN 20 dan IP address-nya yaitu
192.168.20.1 dan subnet max-nya sama, yaitu 255.255.255.0. Oke, kita keluar lagi, kita exit, lalu masuk lagi pada interface selain 1. Masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, ini kita sudah selesai ya, bisa langsung kita exit. Lalu untuk membuktikannya, kita bisa ketikkan do show IP interface brief. Di sini kita ketik spasi saja untuk melihat lebih banyak. Dan bisa dilihat di sini untuk VLAN 1, 10 dan 20 semuanya sudah up ya. Namun jika VLAN satunya di kalian keluarnya itu administratively down, kita bisa mengakalinya dengan cara ketikkan int VLAN 1, kita enter, lalu ketikkan lagi no shutdown. Lalu bisa kita lihat lagi, yaitu do show IP interface brief. Kita ketik spasi. Nah, nanti kalau sudah di sini semuanya akan up semua gini ya, teman-teman. Sudah tidak ada lagi yang down. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi IP address dan pengujian SVI. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah konfigurasi pada switch layer 3-nya. Sekarang kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya ya. Kita masuk pada PC 18, kita pilih yang IP configuration. Nah, kemarin kita default gateway-nya itu belum diisi. Nah, sekarang kita isi, yaitu 192.168.10.1 ya. Selanjutnya pada PC 19 kita isikan gateway-nya lagi, yaitu 192.168.20.1. Lalu kita buka pada ruangan ketiga yang di VLAN 20 PC 15. Kita isikan default gateway-nya sama 192.168.20.1 ya. Selanjutnya di VLAN 10 kita isikan juga default gateway-nya 192.168.10.1. Sekarang kita akan mencoba mengirim paket dari PC 18 ke PC 19. Nah, bisa dilihat di sini sudah successful ya, teman-teman. Lalu kita coba lagi dari PC 18 ke PC 12. Nah, sudah successful juga ya, teman-teman. Jadi ini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan belajar DHCP server pada MLS. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba konfigurasi DHCP pada multi-layer switch. Sebenarnya sama saja seperti konfigurasi yang pada di router. Langsung saja kita buka switch-nya. Kita masuk pada tab CLI. Di sini kita ketikkan enable, lalu config. Lalu ketikkan IP DHCP pool VLAN 10, enter, ketikkan networknya 192.168.10.0 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu gateway-nya default router 192.168.10.1. DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Lalu di sini kita exit dan kita masukkan VLAN 20 dan VLAN 1. Caranya sama ya. Jadi kita lihat saja di layar. Oke, kita akan coba cek pada PC 18. Kita pilih desktop, IP configuration, lalu kita ubah menjadi DHCP saja ya di sininya. Nah,
Kita tunggu. Nah, di sini lihat sudah berhasil, sudah mendapatkan IP ya. Kita lihat pada PC 19. Kita pilih DHCP. Kita tunggu. Dan ya, di sini juga sudah aktif ya DHCP-nya. Jadi konfigurasi DHCP-nya berhasil ya. Selanjutnya kita belajar soal VLAN. Di sini kita akan membuat topologi baru. Kita membutuhkan 3 buah switch dan 1 router, serta banyak PC. Untuk penataannya kalian bisa lihat di layar. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Lalu di sini kita akan kelompokkan menjadi VLAN yang berbeda. Yaitu sini VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Untuk masing-masing VLAN kita isikan IP seperti pada layar ya. Selanjutnya kita akan bahas soal VLAN dan trunking. Di switch 0 kita akan konfigurasi VLAN-nya. Kita masuk ke mode global konfigurasi. Masukkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 dan VLAN 50. Kita lihat do show VLAN brief. Oke, di sini sudah terkonfigurasi ya untuk semua VLAN-nya. Lalu kita akan konfigurasi di switch 1. Masuk ke global konfigurasi, lalu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Begitu juga switch satunya lagi. Kita masuk ke mode global configuration, lalu kita masukkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Kita konfigurasi pada switch yang di tengah dulu. Kita ketik exit. Kita masukkan interface rank FA0/4-5, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Untuk konfigurasi VLAN saya rasa sudah paham semua ya. Jadi lihat saja pada layar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terang pada interface FA0/1-3. Kita lihat konfigurasinya dengan ketikan do show interface terang. Oke, di sini sudah terkonfigurasi ya untuk FA0/1-3. Untuk selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VLAN pada PC bagian kiri, yaitu VLAN 10 sampai VLAN 30 ya. Untuk VLAN 10 interface-nya yaitu FA0/2-3. Untuk VLAN 20 interface-nya adalah FA0/4-7. Dan untuk VLAN 30 adalah FA0/8-11. Lalu kita lihat dengan do show VLAN brief. Di sini sudah terkonfigurasi ya. Untuk berikutnya kita akan konfigurasi pada switch 2. Kita masuk ke mode global configuration. Untuk yang pertama kita konfigurasikan interface rank FA0/1. Ini akan dikonfigurasikan sebagai terang. Selanjutnya kita konfigurasikan VLAN-nya. Kita bisa lihat saja pada layar ya.
kita lihat dengan do show VLAN brief. Oke, di sini sudah terkonfigurasi semua ya. Selanjutnya kita akan bahas soal inter-VLAN routing. Di sini kita akan mengkonfigurasikannya ya. Kita masuk pada router, lalu CLI, kita langsung saja dengan conft, lalu interface FA0/0, lalu no shutdown untuk menyalakan, lalu exit. Lalu untuk interface FA0/0.10 untuk sub interface ya. Kita ketikkan encapsulation.1q10. Lalu IP address-nya 10.10.10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk VLAN 20 yaitu interface FA0/0.20, kita ketikkan encapsulation.1q20, lalu IP address-nya 20.20.20.1, dan untuk net masknya 255.255.255.0. Lalu untuk VLAN 30 yaitu interface FA0/0.30, kita ketikkan encapsulation.1q30, lalu kita ketikkan IP address-nya 30.30.30.1, dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk VLAN 40 yaitu INT FA0/0.40, kita ketikkan encapsulation.1q40, lalu IP address 40.40.40.1, net masknya 255.255.255.0. Lalu untuk VLAN 50 yaitu interface FA0/0.50, kita ketikkan encapsulation.1q50, lalu IP address-nya 50.50.50.1, net masknya 255.255.255.0. Kita akan lihat dengan do show IP interface brief. Oke, di sini sudah terkonfigurasi semua ya. Lalu sekarang kita konfigurasi DHCP servernya. Langsung saja IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita masukkan networknya yaitu 10.10.10.0, subnet masknya 255.255.255.0, dan gateway-nya 10.10.10.1, dan servernya 8.8.8.8. Kita exit, lalu kita lanjut ke IP DHCP pool VLAN 20, 30, 40, 50. Caranya sama ya, jadi bisa dilihat saja di layar. Oke, sudah selesai konfigurasi DHCP-nya. Selanjutnya kita bahas soal pengujian ping dan DHCP. Lalu kita coba pada PC 1, desktop, IP configuration, DHCP, dan kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Lalu kita coba lagi pada PC 10. Kita tunggu sebentar. Dan sudah successful juga ya. Setelah itu kita coba pada PC 16. Kita lihat. Kita tunggu sebentar. Dan ya, sudah successful juga. Kita coba lagi pada PC 12. Sudah successful. Dan kita coba lagi kirim paket dari PC 1 ke PC 10. Successful ya teman-teman. Lalu kita coba lagi dari PC 11 ke PC 16. Sudah successful juga ya. Oke, kita dari PC 2 ke PC 10. Valid, memang awal-awal. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 10. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya.